Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Saya Fahri Fadila. Saya Okira Febri. Saya Gita Mulia Putri. Saya Soli Dewi Febrianti. Selamat menyaksikan! Materi pertama ini membahas mengenai sistem pengendalian anggaran. Apa sih sistem pengendalian anggaran? Nah, sistem pengendalian anggaran ini merupakan sebuah prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran organisasi ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Tujuannya itu untuk mengawasi dan mengendalikan pengeluaran dana anggaran suatu entitas ini telah disetujui atau direncanakan dan meningkatkan efektivitas, efisiensi sumber daya organisasi, serta membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada elemen dari sistem pengendalian anggaran. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran. Ini merupakan tahapan awal dalam menetapkan anggaran awal dari kegiatan atau proyek organisasi tersebut. Yang kedua itu ada pengendalian persetujuan, di mana hal ini memastikan bahwa setiap pengeluaran melalui proses persetujuan yang sesuai. Yang ketiga itu ada pemantauan realisasi anggaran, di mana hal ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap pengeluaran aktual dan perbandingan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat itu ada pengendalian revisi anggaran. Nah, jika terdapat kesalahan pada anggaran, maka harus melakukan revisi anggaran melalui proses persetujuan dan pemantauan yang sesuai. Yang kelima itu ada pelaporan dan evaluasi kinerja. Nah, dari tahapan awal itu dimulai dari perencanaan anggaran sampai tahapan akhir itu harus melakukan pelaporan dan evaluasi kinerja agar sistem pengendalian anggaran ini menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu ada pengendalian varians. Nah, di mana hal ini melakukan analisis perbedaan antara anggaran dan pengeluaran aktual untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan. Selanjutnya itu ada manfaat dari sistem pengendalian anggaran. Yang pertama itu perencanaannya menjadi lebih baik, di mana sistem pengendalian anggaran ini membantu organisasi dalam merencanakan pengeluaran dan alokasi sumber daya secara lebih baik. Yang kedua itu ada pengendalian pengeluaran, di mana sistem pengendalian anggaran ini dapat membantu dalam mengendalikan pengeluarannya menjadi lebih terkontrol. Yang ketiga itu ada evaluasi kinerja, di mana sistem pengendalian anggaran ini dapat membantu atau memberikan kerangka kerja untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi. Yang keempat ini peningkatan efisiensi, di mana dengan adanya sistem pengendalian anggaran ini dapat mengendalikan pengeluaran dan membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dan yang kelima itu membantu mencapai tujuan strategis, di mana sistem ini membantu organisasi tetap fokus pada tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses sistem pengendalian anggaran. Yang pertama itu penyusunan anggaran. Nah, pada tahap ini, organisasi atau perusahaan dalam menyusun anggaran itu berdasarkan tujuan dan strateginya. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan anggaran. Nah, tahap ini organisasi melaksanakan anggarannya yang telah disusun atau yang sudah direncanakan di awal. Dan yang ketiga itu melakukan pengendalian anggaran, di mana pada tahap ini organisasi melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Nah, jika terdapat penyimpangan, maka organisasi perlu melakukan tindakan korektif. Selanjutnya, itu ada ruang lingkup dari sistem pengendalian anggaran. Nah, dalam ruang lingkup sistem pengendalian anggaran ini harus melibatkan berbagai aspek, yaitu adanya strategi yang telah ditetapkan. Ini sudah termasuk dengan tujuan strategi, pemrograman strategi, dan perencanaan strategi. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia, dilihat dari kualitas sumber daya dan budaya perusahaan yang sehat, serta struktur organisasi dan pusat pertanggungjawaban yang sangat diperlukan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya itu ada mekanisme sistem pengendalian anggaran. Nah, pada pengendalian anggaran ini, poin pentingnya itu terletak di mekanisme pengendalian anggaran, di mana perusahaan ini dilihat bagaimana perusahaan merancang sistem pengendalian anggarannya ini dengan baik atau tidak. Nah, jika
perusahaan merancang sistem pengendaliannya tidak baik, maka akan berdampak besar pada perusahaan tersebut dan juga pada pengendalian anggaran di perusahaan tersebut. Nah, jadi perusahaan yang baik ini dilihat dari bagaimana perusahaan merancang sistem pengendaliannya sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, di Indonesia ini terdapat 3 tingkatan, yaitu ada komite anggaran, yang kedua itu ada badan tetap komite anggaran atau departemen keuangan, dan yang terakhir itu ada departemen anggaran yang kompeten. Yang pertama itu ada tingkatan komite anggaran, di mana komite anggaran ini sangat penting dalam memperkuat sistem pengendalian anggaran. Jadi semakin banyaknya komite anggaran di suatu perusahaan tersebut, maka semakin kuat juga pengendalian anggarannya dan juga minim terjadinya penyimpangan pada anggaran. Yang kedua itu ada departemen keuangan, di mana tingkatan ini sangat melekat pada sistem pengendalian anggaran karena sangat dibutuhkan dalam membuat perencanaan, pengendalian, dan analisis anggaran. Yang ketiga itu ada departemen anggaran yang kompeten, di mana posisi ini atau tingkatan ini sangat penting juga dalam membangun dan menyempurnakan sistem pengendalian anggaran secara hierarkis. Selanjutnya itu ada model penyusunan anggaran. Nah, terdapat 2 model dalam penyusunan anggaran, yaitu berdasarkan teori dan juga berdasarkan praktek. Nah, kalau berdasarkan teori ini, pembuatan anggaran ini berdasarkan dari pengetahuan ekonomi perusahaan, di mana titik sentral perusahaannya itu mencari laba. Nah, oleh karena itu, laba harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian disusun strategi dan program kerja untuk mencapai sasaran laba. Nah, selanjutnya itu berdasarkan praktek. Nah, dalam pembuatan anggaran ini berdasarkan pengalaman praktek perusahaan, yaitu data historis. Nah, data historis ini diolah secara ilmiah, kemudian dijadikan bahan untuk penyusunan anggaran. Nah, kedua model tersebut ini sangat lazim digunakan karena lebih mudah dan dapat digunakan jika kondisi ekonomi, sosial, dan politik secara stabil. Jadi, penerapan sistem pengendalian anggaran ini sangat penting bagi organisasi karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran, mengurangi risiko pelanggaran anggaran, dan memastikan bahwa sumber daya finansial ini dialokasikan dengan bijaksana sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya yaitu sistem pengendalian pendapatan. Nah, sistem pengendalian pendapatan ini mengacu pada serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pendapatan suatu organisasi atau entitas itu dikelola dengan efisien, aman, dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencegah kerugian pendapatan, lalu meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Beberapa konsep dan elemen kunci dalam sistem pengendalian pendapatan ini melibatkan yang pertama ada penetapan tarif atau harga, yaitu menentukan tarif atau harga yang sesuai untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, hal ini dapat melibatkan analisis biaya, permintaan pasar, dan pertimbangan lainnya untuk menetapkan harga yang dapat mendukung pencapaian tujuan keuangan. Selanjutnya yang kedua, itu ada proses penjualan dan penerimaan, di mana proses ini mengelola proses penjualan dan penerimaan dengan cermat, termasuk pembuatan faktur, pencatatan penjualan, dan pengelolaan pembayaran. Nah, sistem ini dapat mencangkup kontrol terhadap penjualan kredit, pemantauan piutang, dan tindakan pencegahan terhadap potensi kehilangan pendapatan. Ketiga, itu ada pengendalian pendapatan pasif. Ini berarti memastikan bahwa sumber pendapatan pasif itu seperti royalti dan dividen dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat. Selanjutnya yang keempat, itu ada pelaporan dan monitoring. Ini melibatkan sistem pelaporan yang efektif untuk memantau pendapatan secara berkala. Nah, ini mencangkup pemantauan pencapaian target pendapatan, lalu analisis varian, dan juga pelaporan keuangan yang transparan. Lalu yang kelima, itu ada pencegahan kecurangan dan penipuan. Ini berarti menerapkan kontrol internal untuk mencegah kecurangan dan penipuan yang dapat menyebabkan kehilangan pendapatan. Nah, ini melibatkan verifikasi transaksi, pemisahan tugas, dan tindakan keamanan lainnya. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, itu ada kepatuhan hukum dan regulasi. Ini berarti memastikan bahwa kegiatan pengumpulan pendapatan itu berada dalam kepatuhan penuh dengan peraturan perpajakan, hukum kontrak, dan regulasi lainnya yang berlaku.
Nah, sistem pengendalian pendapatan ini sangat penting untuk organisasi yang bergantung pada pendapatan untuk menjalankan operasionalnya. Nah, melalui penerapan kontrol yang efektif, organisasi ini dapat meminimalkan resiko kehilangan pendapatan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan juga mendukung pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada beberapa definisi atau pandangan dari ahli mengenai sistem pengendalian pendapatan. Nah, menurut Anthony dan Govin Darajan 2008, sistem pengendalian pendapatan adalah bagian dari sistem pengendalian manajemen yang mencangkup pengukuran dan evaluasi kinerja pendapatan untuk memastikan bahwa organisasi ini mencapai tujuan keuangannya. Selanjutnya, Kaplan dan Atkinson 2013 memandang bahwa sistem pengendalian pendapatan ini sebagai bagian integral dari sistem manajemen aktivitas yang memfasilitasi pengukuran dan evaluasi pendapatan serta memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Nah, yang terakhir, Holmgren, Sundem, dan Stratton 2015 memandang bahwa sistem pengendalian pendapatan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pendapatan, membandingkan hasil aktual dengan anggaran, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendapatan. Selanjutnya di sini ada beberapa manfaat utama dari sistem pengendalian pendapatan. Yang pertama itu pencegahan kehilangan pendapatan. Jadi sistem pengendalian pendapatan ini membantu mencegah kehilangan pendapatan akibat kesalahan, kecurangan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan. Yang kedua itu ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, melalui cara dengan memonitor dan mengendalikan proses pendapatan, organisasi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yang ketiga, itu ada pengambilan keputusan yang tepat. Nah, informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian pendapatan ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Keempat, yaitu peningkatan kepatuhan hukum. Jadi, sistem pengendalian pendapatan ini membantu organisasi untuk tetap mematuhi aturan dan regulasi perpajakan serta hukum bisnis lainnya. Ini dapat mengurangi risiko sanksi hukum dan denda yang dapat timbul akibat pelanggaran peraturan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada optimalisasi pendapatan. Nah, melalui cara menganalisis data pendapatan dan tren organisasi dapat mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan pendapatan. Ini melibatkan penetapan harga yang lebih baik, pemasaran yang lebih efektif, dan strategi pendapatan yang lebih cerdas. Nah, di sini ada beberapa metode pengendalian pendapatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, itu penetapan target pendapatan yang realistis. Artinya, target pendapatan ini harus diterapkan berdasarkan analisis pasar dan kemampuan organisasi. Yang kedua, itu ada pemantauan kinerja pendapatan. Artinya, organisasi ini perlu memantau kinerja pendapatan secara berkala untuk memastikan bahwa target tercapai. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu ada pengambilan tindakan korektif. Artinya, jika terdapat penyimpangan dari target pendapatan, organisasi perlu melakukan tindakan korektif. Sistem pengendalian pembiayaan. Sistem pengendalian pembiayaan adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan suatu organisasi atau proyek dikelola dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengendalikan penggunaan dana dan memastikan bahwa pembiayaan dilakukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi. Menurut para ahli, Weston dan Brigham, tahun 1996, menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Weston, dalam buku Essentials of Managerial Finance, sistem pengendalian manajemen adalah suatu bentuk pengendalian manajemen yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan memantau dan menilai penggunaan dana. Ross Westerfield dan Jordan pada tahun 2000, menurut mereka dalam buku Corporate Finance, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, dan Jeffrey Jeff menyatakan bahwa sistem pengendalian pembiayaan mencakup pengawasan manajemen atas penggunaan dana perusahaan dan pemanfaatan sumber daya secara umum.
Konsep dan elemen kunci dalam sistem pengendalian pembiayaan melibatkan yang pertama, perencanaan dan anggaran, yang kedua, pemilihan sumber pembiayaan, yang ketiga, pengelolaan utang dan kewajiban keuangan, yang keempat, pemantauan dan pelaporan pembiayaan, yang kelima, kontrol internal, dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Manfaat utama dari sistem pengendalian pembiayaan. Yang pertama, pengelolaan dana yang efisien. Sistem ini membantu organisasi untuk mengelola dana mereka dengan lebih efisien. Yang kedua, pemantauan kesehatan keuangan. Melalui cara dengan memantau dan mengevaluasi penggunaan dana, sistem pengendalian pembiayaan membantu organisasi untuk melacak kesehatan keuangan mereka secara berkala. Yang ketiga, pencegahan kecurangan dan penyalahgunaan dana. Sistem ini memberikan kontrol internal yang membantu mencegah kecurangan atau penyalahgunaan dana. Metode pengendalian biaya. Yang pertama, analisis kebutuhan pembiayaan. Organisasi perlu menganalisis kebutuhan pembiayaannya sebelum mencari sumber pembiayaannya. Yang kedua, pengelolaan pembiayaan. Organisasi perlu mengelola pembiayaannya dengan baik untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan secara efisien dan efektif. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas mengenai studi kasus. Bagian pertama yaitu sejarah singkat perusahaan. Pada awal berdirinya, secara resmi PT Australia Indonesia Milk Industry didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1967. PT Australia Indonesia Milk Industry merupakan pabrik pengolahan susu yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia yang merupakan perusahaan dagang dan industri. PT Australia Indonesia Milk Industry mulai berproduksi pada tanggal 3 Juli 1969 dan menghasilkan produk susu kental manis atau SKM dengan merek Indomilk. Selanjutnya, produk-produk SKM yang dihasilkan PT Australia Indonesia Milk Industry hingga saat ini diantaranya adalah SKM Indomilk atau Plain dan Koko, SKM Cap Enak atau Plain dan Coklat, dan Creamer kental manis Creamer. Pada tahun 1971, PT Australia Indonesia Milk Industry mulai memproduksi susu cair pasteurisasi. Pada tahun 1972, mulai memproduksi butter dengan merek dagang Orchid. Selain memproduksi susu dan butter, PT Australia Indonesia Milk Industry juga memproduksi bahan baku es krim yang selanjutnya diolah lebih lanjut oleh PT Dairyfield menjadi es krim dengan merek dagang Peters, yang kemudian berubah menjadi Indo Es Krim. Kemudian pada tahun 1990, PT Australia Indonesia Milk Industry bekerja sama dengan PT Ultrajaya Bandung membentuk PT Ultri Indo yang memproduksi susu bubuk dengan merek Indomilk. Dan pada tahun 1983 berubah nama menjadi PT Indomilk. Pada tahun 1994, PT Indalokto menjadi perusahaan susu pertama di Indonesia yang memperoleh rekomendasi untuk mencantumkan label halal pada semua produknya setelah memenuhi persyaratan ketat yang diterapkan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama Republik Indonesia dalam hal bahan baku, formulasi, pengolahan, peralatan, uji coba kontaminasi dan radiasi, kebersihan sarana kerja, kontrol mutu dan kemasan, serta penanganan limbah. Pada tahun 2001, PT Indomilk dapat sertifikat ISO 9002 di bidang industri pengolahan susu dan dari Lembaga Sertifikat Internasional SGS atau UKAS Quality Management dengan nomor sertifikat Q 53616. Selanjutnya yaitu lokasi perusahaan. Kantor dan pabrik PT Indolakto terletak di Jalan Raya Bogor, kilometer 26,6, Gandaria, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Area pabrik menempati lokasi yang sangat strategis karena jarak dan sarana transportasi dari sumber bahan mentah ke lokasi pabrik dekat. Juga dekat dengan terminal barang,
atau pelabuhan dan stasiun, pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti perkantoran, pertokoan, perdagangan, perbankan, hiburan, dan lain-lain. Pemilihan lokasi ini dapat memudahkan dalam pengadaan tenaga kerja, bahan baku, kemudahan transportasi, sehingga memudahkan distribusi berjalan dengan baik dan cepat, serta dekat dengan daerah pemasaran. Pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan perusahaan. PT Indolacto telah dikenal sebagai perusahaan produksi susu yang bermutu internasional. Sejak tahun 1988, susu kental manis Indonesia sangat dikenal di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Bangladesh, Myanmar, dan Taiwan. Pada tahun 1991, bagian pemasaran meluncurkan produk baru yaitu susu bubuk dan susu steril yang memperoleh sambutan hangat dari masyarakat. Di awal 1994, PT Indolacto merupakan perusahaan susu pertama di Indonesia yang memperoleh rekomendasi untuk mencantumkan label-label pada semua produknya setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ketat dalam hal bahan baku, formulasi, uji coba kontaminasi dan radiasi, kebersihan sarana kerja, kontrol kerja dan pengemasan, serta penanganan limbah. Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Indomilk antara lain yang pertama yaitu susu kental manis, kedua susu pasteurisasi, yang ketiga susu cair, yang keempat susu steril, yang kelima susu bubuk full cream, dan yang keenam mentega. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran pemasaran pada PT Indolacto. Dalam penyusunan anggaran pemasaran, PT Indolacto menyusun anggaran biaya pemasaran atas dasar jenis biaya pemasaran seperti biaya pemasaran langsung dan tidak langsung, serta biaya tetap dan variabel. Untuk biaya semi variabel, seperti biaya perjalanan dinas, PT Indolacto langsung menggolongkan biaya tersebut ke biaya variabel. Pada biaya pemasaran langsung, PT Indolacto memasukkan biaya gaji pada setiap fungsi pemasaran, sedangkan untuk biaya pemasaran tidak langsung, PT Indolacto memasukkan biaya kesejahteraan karyawan dan biaya penyusutan bangunan. Setelah semua biaya pemasaran dikelompokkan, maka PT Indolacto mulai mendistribusikan setiap jenis biaya pemasaran ke dalam setiap fungsi pemasaran, yaitu fungsi penjualan, fungsi penggudangan, fungsi pembungkusan dan pengiriman, fungsi administrasi pemasaran, fungsi advertensi dan promosi, serta fungsi kredit dan penagihan. Untuk biaya yang termasuk pada biaya pemasaran langsung, PT Indolacto langsung mendistribusikannya ke setiap fungsi yang menikmatinya. Sedangkan untuk biaya yang termasuk pada biaya pemasaran tidak langsung, PT Indolacto menggunakan dasar distribusi terlebih dahulu sebelum mendistribusikannya ke setiap fungsi yang menikmatinya. Selanjutnya masih terkait dengan penyusunan anggaran pemasaran pada PT Indolacto. Nah, biaya pemasaran tidak langsung pada PT Indolacto ini adalah biaya kesejahteraan karyawan dan biaya penyusutan bangunan. Untuk membiayai kesejahteraan karyawan, PT Indolacto menggunakan dasar distribusi jumlah karyawan pada setiap fungsi. Sedangkan untuk biaya penyusutan bangunan, PT Indolacto menggunakan dasar distribusi luas lantai bangunan yang digunakan untuk setiap fungsi. Setelah semua biaya pemasaran dikelompokkan ke dalam setiap fungsi pemasaran, maka PT Indolacto ini mengalokasikan biaya yang dianggarkan dari setiap fungsi pemasaran ke dalam setiap pusat laba. Lebih lanjut terkait dengan langkah-langkah penyusunan anggaran pemasaran pada PT Indolacto. Yang pertama, kepala divisi bersama para manajer dan karyawan di bawahnya menyusun usulan anggaran. Yang kedua, PT Indolacto terlebih dahulu mengelompokkan biaya pemasaran berdasarkan jenis biaya pemasaran, seperti biaya pemasaran langsung dan tidak langsung, serta biaya tetap dan variabel, dan menggolongkan secara langsung biaya semi variabel sebagai biaya variabel. Yang ketiga, PT Indolacto mulai mendistribusikan setiap jenis biaya pemasaran ke dalam setiap fungsi pemasaran, yaitu fungsi penjualan, fungsi penggudangan, fungsi pembungkusan dan pengiriman, fungsi administrasi pemasaran, serta fungsi advertensi dan promosi. Nah, selanjutnya, yang keempat,
PT Indolakto mengalokasikan biaya yang dianggarkan dari setiap fungsi pemasaran ke dalam setiap fungsi laba. Yang kelima, panitia anggaran menyarankan revisi terhadap usulan anggaran agar terdapat penyelarasan antar divisi. Yang keenam, setelah usulan direvisi dan telah disetujui oleh panitia anggaran, maka anggaran akan dirakit menjadi anggaran perusahaan. Nah, dan yang terakhir atau yang ketujuh, anggaran perusahaan ini mungkin memerlukan revisi sebelum disahkan oleh manajemen puncak menjadi anggaran yang resmi. Selanjutnya, analisis anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran PT Indolakto pada komponen biaya langsung terdiri dari biaya gaji karyawan dan supplies yang sudah didistribusikan kepada setiap fungsi pemasaran. Terdapat beberapa komponen lainnya di dalam anggaran biaya pemasaran PT Indolakto, yaitu biaya komisi penjualan yang terjadi apabila penjualan tercapai atau melebihi target yang telah ditetapkan. Biaya penagihan yaitu biaya yang digunakan untuk melakukan penagihan piutang kepada pelanggan. Biaya kerugian piutang yaitu biaya yang terjadi akibat piutang dari PT Indolakto yang dihapuskan. Biaya promosi dan media placement digunakan untuk mempromosikan produk-produk dari PT Indolakto lewat berbagai media diantaranya media cetak, elektronik, dan sosial media. Biaya telepon dan internet yaitu biaya yang digunakan untuk keperluan pemasaran dan komunikasi, baik dengan pelanggan ataupun dengan sesama karyawan di dalam perusahaan. Biaya perjalanan dinas digunakan berkaitan dengan kebutuhan pemasaran. Biaya angkut penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan mengangkut dan mengirim barang dari gudang PT Indolakto kepada pelanggan. Sedangkan pada komponen biaya tidak langsung terdiri dari biaya penyusutan bangunan dan kesejahteraan karyawan. Analisis anggaran biaya pemasaran. Dalam kaitannya dengan kapasitas PT Indolakto memakai beberapa satuan pengukur jasa, fungsi penjalan, fungsi advertensi dan promosi, fungsi kredit dan penagihan memakai jumlah rupiah penjualan, fungsi administrasi pemasaran memakai satuan jumlah faktur, fungsi penggudangan, serta fungsi pembungkusan dalam pengiriman memakai berat produk yang dikirim sebagai satuan pengukur jasa. Setelah diketahui realisasi anggaran dan kapasitas sesungguhnya pada PT Indolakto, maka akan dianalisis perbandingan selisih anggaran dengan realisasi dan selisih kapasitas normal dengan kapasitas sesungguhnya. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan anggaran pemasaran PT Indolakto, realisasi anggaran pemasaran PT Indolakto, kapasitas normal PT Indolakto, dan kapasitas sesungguhnya PT Indolakto untuk mengetahui selisih pada setiap fungsi pemasaran. Kesimpulan, sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan merupakan serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan keuangannya. Sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan yang dijalankan secara efektif akan sangat membantu organisasi dalam merencanakan dan mengendalikan pengeluarannya, meningkatkan pendapatan, mengamankan pendapatan, dan mencapai tujuan keuangan perusahaan. Pada kasus di atas, PT Indolakto mengimplementasikan sistem pengendalian yang holistik untuk mendukung anggaran pemasaran mereka. Implementasi sistem ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan dengan efektif, mengoptimalkan pendapatan, dan meminimalkan risiko keuangan dengan catatan PT Indolakto perlu memperhatikan bahwa biaya langsung dan tidak langsung harus seimbang dengan pengeluaran yang diperoleh. Jika biaya lebih besar daripada pendapatan, maka PT Indolakto harus melakukan evaluasi ulang strategi pemasaran dan mengurangi biaya yang tidak efektif. Sebaliknya, jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka PT Indolakto dapat menggunakan surplus untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan pendapatan. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.